Upah minimum tahun depan, lalu bagaimana tanggapan pengusaha dan buruh terkait kebijakan pemerintah ini? Kita telah bergabung dengan Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh atau FSP LMSPSI, Pak Arief Minardi. Selamat sore Pak Sarman, Pak Arief. Ya, selamat sore Pak Sidi. Selamat sore Pak Arief. Ya, saya ingin mendapatkan respon dari dua pihak, dari pengusaha dan juga dari buruh terkait dengan kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan UMP tahun depan. Pak Sarman, silakan tanggapan respon dari pengusaha gimana? Ya, pertama saya ingin menyampaikan dulu sekilas apa yang disebut dengan UMP. Justru sekarang ini saatnya pemerintah akan mengetahui mana perusahaan yang eksis, mana yang enggak. Coba tanya kepada pemerintah, berapa perusahaan yang bisa, berapa enggak punya dia data. Oke. Nah, karena tadi sudah jadi membuat berantakan itu. Baik, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sarman bahwa kondisi dunia usaha sekarang ini juga tidak dalam keadaan yang baik. Mungkin bisa dijelaskan kepada oleh Pak Sarman bagaimana kondisi dunia usaha Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19 hingga akhirnya merasa bahwa keputusan tidak menaikkan UMP adalah keputusan yang adil menurut pengusaha. Ya, kita tahu bahwasanya hampir 8 bulan ya, semua kita pelaku usaha pengusaha jangan lagi dibebani, apalagi misalnya kenaikan. Berdiskusi dengan buruh dan pengusaha terkait keputusan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2020. Pemerintah tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, anggota Komisi 9 DPR Saleh Daulay menyarankan pemerintah membicarakan. Menyatakan bahwa kalau dipaksakan untuk naik UMP tahun 2021, maka ancamannya adalah ada PHK besar-besaran, bahkan tidak ada menerima karyawan baru lagi tahun depan. Hingga ekonomi nasional akan terganggu soal ini. Itu klaimnya. Tanggapan Anda? Ya, kita tahu lah masalah pandemi ini. Kami mendorong, mereka tetap kita dorong untuk dapat menaikkan UMP sesuai dengan kemampuan mereka. Itu dilakukan perundingan bipartit. Gitu loh. Nah, pemerintah memandang ini kan kondisi usaha secara umum. Tapi bagi pengusaha-pengusaha yang mampu, monggo didiskusikan secara bipartit. Contoh misalnya, ada perusahaan tekstil ya di Jawa Barat, itu ternyata mereka bisa menaikkan 3%. Nah, monggo saja gitu loh. Tapi kan bagaimanapun ini harus melindungi yang lebih banyak lagi. Yang lebih banyak lagi saat ini sudah kita lihat bahkan yang saya katakan tadi ada sektor-sektor seperti tekstil yang di luar dugaan kita, ternyata mereka bisa berunding gitu loh. Tapi namanya kebijakan pemerintah pusat ini adalah kebijakan yang berlaku secara umum. Itu yang kita lihat, gitu. Secara umum ini kebijakan dari pemerintah pusat soalnya Pak Arief. Betul. Ya kan, ya kalau pengusaha sih yang enak-enak diambil kan. Makanya contohnya yang pariwisata. Terakhir ngaku juga, ternyata ada juga yang mampu. Jadi kembali ke filosofinya. Upah minimum itu upah minimum. Jadi ini keilmuan. Ini bahasa knowledge, upah minimum itu. Dulu upah minimum itu fisik minimum. Ternyata bukan rohani. Kan mengklaim bahwa ini diambil sebagai jalan tengah di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Memberikan nafas dulu untuk para pengusaha. Sementara pemerintah memberikan subsidi, diantaranya subsidi gaji kepada para pekerja. Menurut Pak Arief, apakah ini bisa, atau subsidi gaji itu paling tidak bisa mengkompensasi UMP tidak naik tahun 2021? Ya, gini ya. Ini masa hal yang berbeda. Hanya ini. Ya. Bukan jalan tengah hanya menguntungkan pengusaha saja, kalau Pak Arief menyatakan. Ya, kami tidak setuju kalau bahwa kebijakan ini produktivitas dunia usaha kita efektif. Itu sangat. Bisa terukur? Sangat terukur. Jadi artinya, pertama mereka akan mempercepat proses pemulihan. Ya, di mana masalah beban upah ini sementara tidak lagi. Bukan ini tidak menaikkan UMP tahun 2021. Bagaimana Serikat Buruh melihat ini, Pak Arief? Hanya baru 18 dari 34 provinsi. Jadi di urusan yang tadi disebutkan olahraga, telekomunikasi, makanan minuman itu naik semuanya. Kalau komunikasi pemerintah ini dan filosofi dasarnya salah semua ya pasti ribut. Ya kita akan pasti akan melakukan demo-demo, aksi-aksi. Kenapa ya? Untuk meluruskan hal-hal yang nggak benar. Meskipun di tengah pandemi ya. LKS saja tidak dilibatkan. Tidak ada itu LKS dilibatkan. Tadi kan DPR udah ngomong. Baik. Nggak ada itu semuanya itu. Dia langsung membuat keputusan. Suratnya salah lagi. Cobalah, ini koreksi buat pemerintah.
pengusaha mah ikut aja lah. Kalau kita juga adil pasti kok. Oke. Kita juga kalau nggak ada pengusaha juga nggak bisa kerja. Baik. Mari kita bareng-bareng beresin ini, gitu loh. Baik, Pak Arif. Tentunya dengan taat pada protokol kesehatan ketika menyampaikan aspirasi. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih juga Pak Sarman. Kita berbicara Terima kasih, soal Pak Cindy, Pak bagaimana Arif. keputusan pemerintah tidak menaikkan UMP 2021. Semoga ada titik terang di tripartit tadi yang menjadi salah satu tumpuan dialog bersama tripartit. Pak.